Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati mengatakan pembentukan RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan kejahatan, khususnya yang bermotif keuntungan finansial. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemberian hukuman penjara semata. Namun, negara juga harus mampu memulihkan serta mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana. Lebih lanjut, Sari juga mengatakan dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset, pihaknya akan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Kita mulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya kita memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana terkait narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Intinya, kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekedar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana tersebut. Dari Jakarta, Natasha Alkoagada Agung, Berita Nasional TV. Ditemui usai mengikuti rapat koordinasi tim pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di wilayah Sumatera di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta Pusat Selasa sore. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin ketersediaan bahan pangan di daerah-daerah Sumatera yang terdampak bencana dalam keadaan aman, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Ia memaparkan rencana pemerintah dalam upaya pemulihan sejumlah sarana yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat seperti sawah dan tambak. Meski tak memberikan rincian terkait jumlahnya, namun Zulhas memastikan anggaran untuk pemulihan tersebut telah dipersiapkan pemerintah. Menurutnya ada lebih dari 30.000 hektar tambak di Aceh serta 70.000 hektar sawah yang akan diselesaikan rehabilitasinya, sementara jumlah di Sumatera Barat dan Sumatera Utara masih dalam proses kalkulasi. Selain itu, fasilitas pasar juga terus dibangun kembali bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Pangan pasokannya dijamin cukup gitu. Bahkan di Tamiang yang paling berat, pasar sudah beroperasi ramai, stok cukup, memang harga agak sedikit lebih tinggi dari Sumatera Utara. Ya, karena mungkin ongkosnya, transportnya yang belum pulih ya, sedikit lebih mahal, tapi sudah normal. Nah, yang kedua yang bidang saya, kita akan selesaikan rehabilitasi sawah 70.000 hektar tahun ini selesai. Ada 70.000 yang terdampak. Kemudian tambah ada 30.000 hektar lebih di Aceh ini, itu juga akan kita selesaikan. Anggarannya sudah ada. Di Aceh kira-kira 30.000 hektar lebih. Di Sumatera Utara saya belum dapat data lengkapnya, dan Sumatera Barat, tapi kalau di Aceh sudah. Seluruh anggaran untuk tambak tersedia, untuk rehab sawah tersedia. Kita akan selesaikan tahun ini, juga rehab pasar. Ya, pasar nanti akan dibangun oleh PU, tapi nanti data-data rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Ini semua sudah siap. Nah, saya mengusulkan satu yang paling penting, karena sawah tidak berfungsi, tambak tidak berfungsi, untuk memberikan namanya itu jaduk, jaminan hidup sementara 6 bulan paling kurang. Guna menjaga keberlangsungan hidup masyarakat selama masa pemulihan, ia juga berencana akan menyalurkan dana jaminan hidup atau JANDUP selama 6 bulan bagi masyarakat terdampak bencana. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.